Kewajiban keluarga adalah segera cepat melunasi hutang-hutang si mayit dari hartanya. Jadi jangan warisan we diudag-udag teh. Kalau kita nanti punya orang tua kaya raya meninggal, hutangnya harus lebih didahulukan. Jika tidak mampu bayar hutang dari hartanya sendiri, maka dibayarkan oleh pemerintah. Kan aya moal pemerintah mayarkeun hutang rakyat. Poro-poro pemerintah ge loba hutangnya ribuan triliun. Tapi jangan berharap. Tapi saya berharap kalau ada jamaah bisa galala loba dedengean poe ieu. Geus kacapi suling mah keur salat tadi. Aduh, Gusti. Ngeunaheun keur salat tadi kadenge suling. Cek urang mah cokot heula HP teh pareuman. Geus nyaho tanda dering. Diopkeun jadi disada deui bolak-balik da teu batal atuh. Kodok ye, misalna ye sim kuring keur salat. Kebenaran si nada deringna teh Scorpion misalna atau naon. Pareuman we kitu tah. Ieu mah tolak atuh disada deui. Dia sarana naon dia? Mi tek-tek. Oh eta teh isyarat. Hayang di belian. Tong nawar Pak jajan mi tek-tek mah. Karunya mah naik beca meuli mi tek-tek nawar deui. Manya ari kamu tara nawar nya. Teruskeun lah. Jadi yang harus segera dilakukan adalah melunasi hutang. Jika tidak mampu bayar, berharap pemerintah. Dan saya berharap kalau ada jamaah ngaji Al-Haq, jangan jamaah Persatuan Islam terlalu besar. Jamaah Al-Haq yang kecil saja, wilayah Bale Endah, ada yang meninggal, kemudian kita jenguk ternyata dia banyak hutang, bahu-membahu, bantu-membantu untuk melunasi hutangnya. Ini perintah dari komandan. Kalau ada jamaah Masjid Al-Haq, mau anggota, mau simpatisan, mati dan dia tidak mampu membayar hutang, pangmayarkeun ku sararea. Udunan cepet wae memeureunnan bisa. Jangan sampai ini mah anggota rajin ngaji, meninggal terus punya hutang, dibiarkan. Jangan sampai seperti itu, maka semuanya akan berdosa. Maka di sini kita harus sensus penduduk dengan teliti siapa jamaah kita yang kekurangan. Tidak hanya cukup membagikan sembako tiap bulan atau tiap minggu, tapi perhatikan juga masalah hutangnya kalau punya hutang. Bolehkah kita membayarkan hutang orang lain? Oh, sangat boleh. Bagus. Kalau saya ku abdi ustad lah, sabaraha hutangna? 100 juta. Nah, nu kitu wah hade. Baik, beberapa hadis menunjukkan bagaimana pentingnya membayar hutang. Pertama dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anna akhahu mata wa taraka salasami'ati dirhamin. Maaf ya, saya tidak pakai harokat. Baik dari pangmacakeun. Saudaranya Sa'ad bin Al-Atwal meninggal dan meninggalkan hutang 300 dirham. Wa taraka iyalan dan dia meninggalkan keluarga. Fa'aradtu an unfiqaha ala iyalihi. Lalu aku bermaksud ingin menafkahkannya, memberikannya kepada keluarganya. Lalu dia berkata, aku ingin menggunakan harta itu untuk menghidupi anak-anaknya. Sedangkan Nabi berkata kepadaku, sesungguhnya saudaramu itu tertahan oleh hutangnya. Tertahan oleh hutang? Maksudnya apa? Tertahan masuk surga. Maka pergilah kamu untuk melunasi hutangnya. Lalu aku pergi melunasinya. Setelah itu aku datang kepada beliau dan mengatakan, wahai Rasulullah, sudah kulunasi hutangnya. Kecuali tersisa 2 dinar yang ditagih oleh seorang wanita dan dia tidak mempunyai bukti. Nah, punten Bu, kalau ibu sedang bagi waris, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, buka hutang sana almarhum teh sejenat teh ka abdi ya.
Tapi tidak mendatangkan bukti, tanda tangan, saksi. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, berikan saja. Berikanlah kepadanya. Karena sesungguhnya dia berhak. Ternyata ada yang memberitahu bahwa wanita itu adalah orang jujur. Tapi lamun teu jujur ngaku-ngaku boga hutang, si Jenat, tahu si Jenat? Almarhum. Bu, si almarhum teh boga hutang ke abdi. Tapi iraha gitu tah. Teu apa, buktina eueuh, kwitansiuna eueuh. Lamun urang teu yakin tong dibayar. Tapi lamun hayang salamet bayarkeun we. Ya, hitung-hitung sedekah we. Terus hadis yang kedua. Nah, ini pentingnya pemimpin, Bu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan man hamala min ummati dainan, barang siapa di antara umatku yang membawa hutang, terbebani hutang, tsumma jahada fi qadaihi, lalu dia berusaha melunasi hutangnya, pamata, lalu mati, walam yaqdihi, dan tidak membayarkan hutangnya atau tidak mampu melunasinya, fa'ana waliyuhu, maka akulah yang akan bertanggung jawab membayarkan hutangnya. Tuh. Ya. Maaf nih. Ini Rasulullah kapasitasnya sebagai imam negara. Sebagai imam negara, bertanggung jawab kepada hutang rakyatnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Tapi ketika di Mekah, Bu, nanti kita dapat riwayat di Mekah, Rasulullah kan belum punya kekuatan, belum punya kekuasaan, masih dalam keadaan takut dan cemas. Pokoknya mah ripuh we. Ketika ada yang meninggal dan tidak ada yang melunasi hutangnya, Rasulullah pergi dan tidak mau menyalatinya. Pergi dalam keadaan kecewa. Hadis yang ketiga, cukup panjang, kurang terjemah nawenya, Arab nama dah mau kabaca. Lain polontong lain. Seorang laki-laki dari kami meninggal dunia lalu menemui Rasulullah, meminta beliau untuk menyolatinya. Ini nih. Lalu sebelum menyolatinya Rasulullah bertanya apakah dia punya hutang, meninggalkan harta. Tidak, demi Allah tidak meninggalkan apa-apa. Apa dia meninggalkan hutang? Ya, 18 dirham. Dirham itu, Bu, uang mata uang yang terbuat dari perak. Kalau dinar mata uang yang terbuat dari emas, semacam lempengan emas lah, logam mulia. Sabaraha hutang nate? 18 dirham. Apa dia tinggalkan sesuatu untuk melunasinya? Mencek bahasa Sunda nama. Ayat teu mayarna. Tidak, katanya. Demi Allah dia tidak meninggalkannya sama sekali. Kata Nabi, salatilah dia. Kemudian Abu Qatadah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika saya melunasi hutangnya? Apakah Anda akan menyolatinya? Jawab Nabi, jika engkau melunasi semua hutangnya, maka aku akan menyolatinya. Lalu Abu Qatadah pun pergi melunasinya. Nah, ini yang jarang, Bu. Karena sangat sensitif. Umpamanya nih, mohon maaf ya. Jadi jangan tersinggung nanti kalau Bapak Ibu ngundang saya atau ngundang siapapun dan akan menyolati jenazah, jangan tersinggung. Minimal saya bertanya kepada keluarganya, Neng, Bang, si Papa boga hutang teu? Boga. Bayarkeun can, siap mayarkeun anak? Siap. Kalau keluarganya siap membayarkan hutangnya, berarti langsung disolatkan. Di kita mah terbalik, justru diumumkan itu selesai menguburkan jenazah. Ya, sekarang itunya si Ustadz nantinya. Aya nu maca tahmid heula innal hamdalillah nahmaduhu da kakara diajar meureun. Padahal tidak ada khutbah dalam pengurusan jenazah itu. Kalau selesai menguburkan jenazah, ustadz atau orang tua yang disepuhkan berdiri dan mengajak jamaah untuk berdiri. Mun sim kuring bahasa nak ieu, nangtung.
Tong ararudut baik. Ke rumah makrus ya teh. Udah. Gitu ya. Ayo berdiri. Iwatu iman. Sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Selesai menguburkan jenazah. Mari kita mendoakan. Tidak usah membaca hadisnya. Itu apal mah. Kan tak apa ya hadisnya teh. Namun tak apa hadisnya teh. Istagfiru li ahikum mas'alu lahud tasbita. Tak apa ya da poho deui. Tapi dititah disuruh untuk mengurus prosesi pemakaman. Sok sawe pananang itu kan tak apa hadisnya. Nangtung. Api-api we apa? Udah. Gitu. Rasulullah kalau selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri dan mengajak ikhwatu iman untuk berdoa. Berdoa mulai. Gitu. Aya nu ngaharewos, Pak, ngadoa naon. Ketambahan pananangnya ngomongna kieu, mintakanlah ampunan untuk saudara kita gitu. Jadi kumaha Ustaz ngadoana? Allahumma gfirlahu. Da apa keneh? Da ngajina kakara. Kakara bisa gitu. Bahasa Sunda, ya Allah, mudah-mudahan si fulan mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa gitu. Culang cilung. Ya, itu kudu panjang-panjang. Beres? Hatur nuhun. Beres, sebaralik. Itu aja. Terima kasih. Di kita mah justru tidak seperti itu. Kalau sudah selesai mendoakan, ngomongnya kieu. Terima kasih dan barangkali kalau ada urusan hutang pihutang dengan almarhum bisa menghubungi keluarga. Seharusnya diucapkan sebelum menyolati. Ini dalilnya. Ya, dibaliknya. Siap, badai, panandang. Sok atuh kudu wae nu maot heula hiji ya. Siap, ya. Nah, kenapa Rasulullah tidak mau menyalatinya, Bu? Satu, pendidikan. Lamun hayang disolatkeun ku Nabi, perhatikanlah hak orang lain. Begitu. Kalau kamu ingin menjadi diakui oleh Nabi sebagai umatnya, bantu dong kepentingan hak orang lain. Ini jangan cuma ngomong saya jamaah ahli ngaji, saya jamaah haji, saya jamaah umroh. Tetapi saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, tetangganya sendiri dibiarkan terlilit dalam hutang. Itu. Jadi Rasulullah kenapa tidak mau menyolati? Kamu mah ongkoh ngaku umat Nabi. Gitu mendisunahkeun mah. Tapi taramantuan batur. Gitu berenang. Ya. Nah, mohon maaf nanti kalau ada yang meninggal di sini, saya kebetulan datang pertama atau ngurus nanyakeun heula. Bang, si Bapak boga hutang teu? Oh, ada Ustad. Siap nu nanggungna? Aya. Lamun eueuh nu nanggung, mau disalatkeun. Gitu, itu teh pelajaran edukatif. Pendidikan. Bagaimana kita menjadi orang yang peduli kepada hak orang lain. Sudah ya? Nah, ketika di Madinah terjadi lagi sahabat ada yang meninggal dan tidak ada sahabat yang lain yang membantu untuk melunasi hutangnya. Rasulullah mengatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya yang lebih utama memperhatikan mereka daripada mereka sendiri. Itu mun Ustaz Ansor mah meureun ayeuna pimpinan jamaah di dieu. Ku abdi we sabaraha hutangna da mah beak satumbakeun atuh. Pek teh hutangna 10 tumbakeun. Nyarereongan we gitu ya. Punten bunya, Pak. Jadi ngaji teh jangan formalitas, ngaji jrig, bring kaditu kadieu ngilu, diudag pengajian kemana wae ge. Tapi kadang-kadang dengan sesama jemaah tidak ada kepedulian saling membantu. Minimal memberitahu, Bang, ini ada saudara kita nih yang butuh bantuan, terlilit hutang, rereongan yuk. Gitu. Supaya jadi pelajaran, ternyata Islam itu baik ya. Gitu. Seperti orang kafir di zaman Nabi kan tertarik dengan akhlak umat Islam.
Ya, berjamaahnya, disiplinnya, saling bantu, saling menolong, kan begitu. Sampai saya ngomong begini, ini kisah nyata ya. Ada jamaah yang mengatakan begini, saya masuk grup dialog Islam nampaknya percuma katanya. Karena saya pernah dikecewakan oleh oknum seseorang, tapi bukan saya. Bukan nama ya oknum. Saya ngomong begini, kalau kamu ingin melihat agama Islam itu benar, jangan melihat pelakunya. Kalau pelakunya bisa benar, bisa tidak, itu mah oknum. Tapi kalau kamu ingin melihat agama Islam itu benar, lihat buku panduannya, dan kita sendiri yang harus mengamalkan dan memperbaikinya. Mohon maaf ya, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan, peribahasa itu jangan dibawa-bawa. Kalau ada jamaah ngaji di sini ternyata akhlaknya belum Islami, sudahlah itu mah urusan dia. Jangan sampai kita jadi tidak mau ngaji. Mung percuma ngaji kalahak oke. Boga hutang teu dipangmayarkeun. Gitu. Cek urang teh. Niat ngajina yang pangmayarkeun hutang. Bukan begitu. Jadi kalau kita ingin melihat agama itu benar, jangan melihat pelakunya, lihat dulu ajarannya. Kita sudah sejauh mana mengamalkan ajaran itu. Oke? Setuju?